Halo, assalamualaikum. Kita bertemu lagi pada analisa multi time frame, pembahasan analisa multi time frame, yang mana sudah pernah juga sebelumnya pada part 1 dan part 2-nya. Namun analisa multi time frame ini adalah bagian yang panjang untuk dibicarakan, yang akan selalu kita bicarakan ya ketika kita ingin menguasai teknik BBMA ini. Karena inti dari analisa BBMA adalah pada multi time frame ini. Tujuannya untuk memvalidkan re-entry dan untuk mengetahui kapan saat yang tepat kita untuk entry. Namun kita juga jangan melupakan basicnya, yaitu full setup BBMA mulai dari ekstrim, MHF, CSAK, dan re-entry. Karena setiap re-entry di tab besar nanti di time frame yang kecil itu akan membentuk setup lengkap BBMA ini. Jadi re-entry yang valid pada time frame misalnya H4 biasanya di time frame paling kecil yaitu H4 M15 ya. Di M15 akan selalu terjadi setup lengkap ini jika re-entry di time frame H4 benar-benar valid. Nanti kita untuk analisanya sendiri, analisa multi time frame ini melibatkan minimal 2 time frame atau 3 atau bahkan ada yang lebih. Untuk menyederhanakannya pada kesempatan kali ini kita ambil 2 time frame saja ya. H4 misalnya re-entry, di 2 time frame di bawahnya yaitu M15 harus terjadi full setup, atau H1-nya re-entry, di M5-nya harus terjadi full setup. Pasangannya yang lain yaitu D1 dan H1, W1 dan H4, monthly dan daily. Kira-kira begitu ya. Nanti kita akan lihat langsung di chart bagaimana analisa ini bisa kita lakukan dengan baik. Langsung kita lihat ke chart bagaimana. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana full setup, atau yang sudah tahu kita ulang-ulang lagi ya. Full setup itu maksudnya terjadinya setup lengkap diagram BBMA dimulai dari ekstrim, MHF, CSAK atau kendala arah, dan kemudian re-entry. Kita lihat dulu sebagai contoh di chart berikut ini. Nah, di sini kita kasih tanda supaya jelas. Ini adalah ekstrim. Kemudian ini ada juga, sudah ada CSAK. Ini jadi ada kalanya memang langsung CSAK, ada kalanya dia membentuk MHF terlebih dahulu. Tapi poin pentingnya adalah CSAK ini sebenarnya, karena ini adalah candle arah. Apalagi sudah ada ekstrim, nah itu sudah bisa kita anggap ini membentuk full setup. Kemudian setelah CSAK akan ada re-entry di M high, kemudian lanjut dan harga terus turun. Artinya inilah yang kita anggap sebagai full setup. Ada ekstrim, dan yang paling penting dari full setup itu adalah terbentuknya candlestick arah kukuh sell atau arah kukuh buy, yang mana inilah yang menentukan kevalidan re-entry di time frame di atasnya. Nanti kita lihat bagaimana cara memvalidkan re-entry dengan 2 time frame di bawahnya terjadi setup lengkap. Ini adalah sekedar refresh kembali bagaimana full setup itu dalam BBMA.
Sekarang kita cari di chart bagaimana cara memvalidkan re-entry tadi. Di sini ada candle agak panjang pada hari Jumat kemarin di GBP Kanada. Satu hari dia candle bullish. Ini biasanya pasti akan ada re-entry di time frame di bawahnya. Kita lihat di H4. Ya. Ini kita tandakan dulu. Ini kita anggap area re-entry di H4. Seperti yang kita bicarakan tadi, jika di H4 ada re-entry, dua time frame di bawahnya di M15 akan membentuk setup lengkap jika re-entry ini valid. Ini namanya juga backtest ya. Ini kita anggap ini kita belum mengetahui ini kondisi selanjutnya memang akan naik ya. Tapi ini kita abaikan. Kita akan melihat apakah pada saat H4 ini re-entry, apakah di M15 terjadi setup lengkap. Kita lihat marking ini di M15. 15, ini dia. Di sini ada ekstrim. Ini ekstrim ya. Sebentar kita buat pakai panas saja ya. Ini ekstrim. Kemudian ini CSAK. Kemudian kita tunggu re-entry di sini. Berarti entry-nya di sini. Re-entry H4 tadi kita entry di setup lengkap M15. Ekstrim, CSAK, kemudian re-entry. Jadi disinilah point of entry kita untuk re-entry CSAK H4. Kesimpulannya adalah re-entry H4 tadi akan valid jika M15 ada setup lengkap. Dan yang paling penting ada CSAK buy. CSAK yang mengikuti arah dari H4 tadi. Ini sudah kita anggap valid H1 re-entry H4 tadi. Karena M15-nya terjadi setup lengkap. Begitu kira-kira ya. Kemudian ini di H1 juga ada re-entry. Karena H1 juga ada setup lengkap ini. Ada ekstrim. Kemudian CSAK dan re-entry. Coba kita cek re-entry H1 ini valid atau enggak. Re-entry H1 di M15 harus terjadi setup lengkap. Ini H1 ya. Berarti di M5. M5 harus terjadi setup lengkap. Kita lihat di M5. Nah, ini dia. Ini ada ekstrim. Ekstrim. Kemudian CSAK. Kemudian kita entry pada re-entry CSAK. Di sini. Disinilah entry kita. Re-entry H1 tadi kita entry-nya di sini. Setelah M15 membentuk setup lengkap dan ada candle arah kukuh buy. Seandainya candle arah kukuh ini tidak muncul, maka kemungkinan besar ini akan berarti kalau jika candle arahnya tidak muncul berarti harga ini akan turun dan kita tidak ikut entry. Karena apa? Karena kita menunggu terbentuk CSAK buy untuk memvalidkan re-entry buy pada time frame H1 tadi. Begitu kira-kira ya. Coba kita lihat lagi contoh. Ini juga ada re-entry satu lagi. Di sini kita lihat di M5. Nah, ini tadi yang pertama, ini yang kedua, re-entry yang kedua pada H1. Di M5 dua time frame di bawahnya terjadi juga ini ekstrim, kemudian ini CSAK nya, kemudian
kita entry di sini. Setelah CSAK ada re-entry-nya. Artinya apa? Di M5 juga terjadi setup lengkap, mulai dari ekstrim, CSAK, dan kita re-entry. Jadi entry-nya kita di sini. Tidak apa-apa agak terlambat karena ini harga sudah naik dan kita baru entry di sini, dan lebih selamat dibandingkan kita entry di saat ekstrim ini yang belum tentu akan ada candle arah. Itulah poin pentingnya. Jadi setup lengkap itu pasti terjadi di 2 time frame di bawahnya jika re-entry tersebut valid. Ini sudah kita ambil contoh langsung di chart ya. Bagaimana re-entry H1 ini di M5 terjadi setup lengkap, re-entry yang ini juga di M5 terjadi setup lengkap. Kemudian tadi pada saat re-entry H4-nya yang ini di H1 juga terjadi setup lengkap. Ini. Jadi itulah pentingnya sebenarnya BBMA ini sebenarnya hanya basic, yaitu ekstrim, MHF, candlestick arah, CSAK, dan juga adanya re-entry. Hanya saja masalahnya kita harus melihat time frame di mana terjadi di time frame besar setup lengkap tersebut. Atau dengan kata lain, setiap re-entry di time frame besar, di time frame kecil pasti terjadi setup lengkap. Dan kita entry-nya di time frame kecil. Begitu kira-kira. Ini tadi kita sudah buktikan, semoga bisa dipahami ya. Itulah pentingnya setup lengkap ataupun diagram BBMA itu. Jadi kita untuk ambil entry, jadi kita bukan langsung entry pada saat re-entry di time frame besar. Kita harus tunggu setup lengkap di time frame kecil. Begitulah kira-kira kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yang melibatkan 2 time frame, re-entry di time frame H4, setup lengkap di time frame M15, re-entry di time frame H1, setup lengkap di time frame M5. Nah, ini kita langsung menyederhanakan ya. Sebenarnya di time frame tengahnya juga nanti ada kondisi-kondisi, tapi itu sudah bisa di shortcut jika seandainya memang di time frame kecilnya itu terkecil sudah terjadi setup lengkap. Begitu kira-kira. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.